Halo geng, kembali lagi di channel ACF, Alur Cerita Film. Kali ini aku bakal ceritain sedikit alur cerita film. Film ini nyeritain tentang balas dendam yang menewaskan istri dan anaknya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja ke videonya. Bermula dari seorang pria yang bernama Clyde. Clyde mempunyai istri dan satu anak. Seketika di suatu malam, ada seseorang yang mengetuk rumah Clyde. Namun tidak disangka-sangka orang itu adalah perampok. Dan dua perampok itu langsung memukul dan mengikat tangan Clyde. Mendengar suara keributan itu, istri Clyde pun keluar. Derby adalah salah satu dari perampok itu. Derby terkenal perampok yang sangat kejam. Derby menusukkan pisau ke perut Clyde dan istrinya. Namun tidak hanya di situ, Derby memperkosa istri Clyde di depannya. Namun Clyde pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan seketika anaknya pun keluar, dan Derby pun juga menghabisi anaknya. Akibat perampokan itu, istri dan anak Clyde tewas. Lanjut, Nick adalah pengacara terkenal. Clyde pun meminta Nick untuk menjadi pengacaranya dan meminta Nick untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada Derby dan Ames, dua perampok yang menewaskan istri dan anaknya. Namun hukum tidak adil, hanya Ames saja yang dijatuhi hukuman mati. Derby hanya dikenakan hukuman 3 tahun penjara dikarenakan Clyde tidak mempunyai saksi dan bukti yang kuat. Dendam pun bermula dari sini, tidak hanya kepada dua perampok itu, tetapi juga dengan orang-orang yang berhubungan dengan hukum, termasuk Nick, yang Clyde anggap hukuman ini tidak adil untuk istri dan anaknya yang sudah tewas. 10 tahun kemudian, Clyde sudah mempersiapkan semuanya. Terlihat Ames sedang dilakukan tindakan untuk membuat Ames mengakui semua kejahatannya. Namun semua orang yang berada di sana dibuat terkejut oleh Ames yang kejang-kejang. Terlihat Ames merasa kesakitan dan akibat kejadian itu Ames pun tewas. Semua beranggapan bahwa mesin kejujuran itu rusak sehingga membuat Ames tewas. Namun salah satu rekan Nick menemukan sesuatu seperti botol impus dan berisikan tulisan, "Kau tidak bisa melawan takdir." Seperti yang pernah Derby katakan kepada Clyde. Dan Derby pun pernah berkata seperti itu kepada Nick. Nick pun beranggapan bahwa Derby telah mensabotase mesin kejujuran itu, yang membuat Ames tewas. Singkat cerita, Nick pun langsung mencari Derby untuk menangkapnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Derby. Orang itu seolah-olah mengetahui semua aktivitas Derby. Dan orang itu memberitahu Derby jalan keluar untuk kabur dari kejaran polisi yang berusaha menangkapnya. Seolah orang itu ingin menyelamatkan Derby. Dan Derby pun mengikuti arahan orang itu. Orang itu menyuruh Derby ke suatu tempat yang di sana sudah ada mobil polisi dan satu anggota polisi yang akan membawa Derby melarikan diri. Singkat cerita, ketika Derby dan polisi itu berada di suatu tempat, dan di tempat itu seperti gudang yang terbengkalai. Kemudian orang penyelamat Derby pun menelpon Derby. Derby pun terkejut ketika dia mengetahui bahwa polisi yang bersamanya itu adalah penyelamatnya. Dan polisi itu ternyata Clyde yang menyamar. Derby pun ingin menembak Clyde, namun pistol yang diambil dari Clyde tidak ada pelurunya. Dan pistol itu sudah dipasang dari hati ikan puffer, yang bisa membuat tubuh Derby tidak bisa bergerak sama sekali. Namun tidak membuat Derby mati rasa. Itu bertujuan supaya nanti Derby tetap merasakan sakit tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, seperti yang dilakukan Derby kepada Clyde 10 tahun yang lalu, di mana Clyde hanya bisa diam dan tidak bisa apa-apa melihat istri dan anaknya dibunuh oleh Derby. Dan Clyde pun menyiksa Derby dengan memotong bagian tubuh Clyde menjadi 20 bagian menggunakan gerinda listrik. Setelah kejadian itu, Nick pun mencari keberadaan Clyde. Singkat cerita, Clyde pun menyerahkan diri seolah-olah Clyde memang ingin masuk penjara. Dan pada di tempat TKP, Nick melihat fotonya yang sedang bersalaman dengan Derby 10 tahun lalu. Di sisi lain ada seseorang pengantar paket ke rumah Nick. Anak Nick pun menerima paket itu.
Paket itu berisi kaset DVD yang isinya video pemotongan tubuh Derby. Dan setelah anak Nick menonton itu, anak Nick pun mengalami trauma. Nick pun meminta pengakuan Clyde bahwa dia yang membunuh Derby dan termasuk mensabotase mesin kejujuran yang telah menewaskan Ames. Namun Clyde memberi kesepakatan. Clyde akan mengakui semua kejahatannya di depan jaksa hukum. Namun Clyde meminta kasur dan tempat tidur yang nyaman di selnya, seolah itu hanya lelucon. Namun dengan terpaksa, Nick memberikan apa yang Clyde minta. Clyde adalah orang yang sangat cerdas. Dia ahli mesin dan teknologi. Clyde memiliki 9 properti yang saat ini belum ada orang yang mengetahui properti itu. Dan Nick pikir itu adalah properti yang aneh. Dan di saat sidang di depan jaksa, Clyde pun tidak mengakui apa yang dia lakukan. Padahal Nick sudah memberikan kasur dan tempat tidur yang nyaman untuk Clyde. Seolah Clyde hanya mempermainkan Nick. Dan malah Clyde membuat kesepakatan lagi. Clyde meminta makanan yang enak kepada Nick. Jika Nick memberikannya, maka Clyde akan memberitahu keberadaan Bill Rivenol, yaitu pengacara dari Derby 10 tahun yang lalu, yang saat ini telah menghilang 3 hari. Dan Clyde akan memberitahu keberadaan pengacara itu kalau Nick memberikan makanan yang dia minta tepat di jam 1 siang. Dengan terpaksa Nick dan rekannya memberikan semua yang Clyde minta. Namun sangat disayangkan Nick tidak tepat waktu. Nick membawakan makanannya lebih dari jam 1 siang. Para napi lain pun iri dengan apa yang diberikan kepada Clyde. Setelah lama Nick dipermainkan, Clyde pun memberitahu keberadaan pengacara itu. Nick dan rekannya pun langsung menuju ke alamat yang diberikan Clyde. Di sisi lain, teman satu sel dengan Clyde pun mengancam Clyde jika dia tidak memberikan makanan itu, maka dia akan menghabisi Clyde. Mendengar semua itu, Clyde pun mengajak orang itu untuk makan bersama. Namun di sisi lain, ketika Nick mencari keberadaan pengacara itu dikubur di dalam tanah dengan tangan diborgol. Dan pengacara itu sudah tewas akibat Nick telat tidak datang jam 1 siang seperti yang dikatakan Clyde. Di saat Clyde dan temannya itu selesai makan, Clyde menghabisi pria itu karena perkataan pria itu kepada Clyde tadi. Namun Clyde pun seperti ada tujuan lain, dan Clyde dipindahkan ke ruang pengasingan. Namun Clyde terlihat senang berada di ruangan itu, seolah itu tujuannya dia membunuh teman satu selnya. Nick dan rekannya menemui salah satu orang yang pernah bekerja dengan Clyde. Pria itu menceritakan karakter Clyde dan menceritakan semua tentang Clyde. Singkat cerita, Nick dan rekannya menemui ketua jaksa hukum untuk memberitahu kejahatan yang Clyde lakukan selama di penjara. Namun ada yang menelpon. Ketika jaksa mengangkat telepon itu, HP jaksa itu pun meledak seperti bom. Hello? Nick beranggapan bahwa apa yang Clyde lakukan itu adalah sebuah balas dendam. Dan Clyde pun meminta Nick untuk membebaskan dirinya jam 6 pagi. Jika tidak, Clyde akan membunuh semua rekan kerja Nick. Namun Nick beranggapan kalau itu hanya sebuah ancaman. Dan orang-orang yang berada di sana sedang gelisah menunggu jam tepat di pukul 6 pagi. Ketika tepat di jam 6 pagi, ternyata tidak terjadi apa-apa. Nick pun menyuruh rekan kerjanya untuk pulang. Namun di saat semua rekan kerjanya menuju mobilnya masing-masing, ini yang terjadi.
Nick pun dibuat heran oleh Cleet, padahal Cleet berada di dalam penjara dengan pengawasan yang ketat, tetapi dia bisa melakukan semua itu, seolah-olah ada seseorang yang membantunya. Oke, sekian dulu alur dari cerita film ini. Ini adalah part satunya. Kalau kalian suka dengan video ini dan mau part 2 nya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih.